Petani di Bojonegoro tewas akibat jatuh dan terkena sabitnya sendiri. Hendak nonton konser, ratusan pemotor di Tuban justru terjaring razia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Saraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Nasib naas menimpa seorang petani di Kabupaten Bojonegoro. Petani 50 tahun tersebut meninggal dunia akibat luka robek yang memutus urat nadi besar setelah terjatuh dari sepeda motor dan kemudian terkena sabit yang dibawanya. Warga Dusun Ngelegok, Desa Grenjeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia di area persawahan desa setempat Senin 21 Oktober 2024 kemarin. Pria 50 tahun tersebut meninggal akibat luka-luka robek yang memutus urat nadi besar setelah terjatuh dari sepeda motor dan kemudian terkena sabit yang dibawanya. Kapolsek Purwosari Bojonegoro, Ibtu Subeki menjelaskan, kejadian berawal saat korban pulang dari sawahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng akibat terjepit celah di sela-sela jalan cor. Akibatnya korban jatuh ke areal persawahan di kiri jalan bersama motor yang dikendarainya. Sialnya, saat terjatuh, sabit yang dibawa korban mengenai paha kiri hingga menyebabkan luka robek kurang lebih sepanjang 17 cm. Korban yang kesakitan berteriak meminta tolong, sehingga warga yang mengetahui langsung berusaha menolong korban. Namun perdarahan hebat yang dialami pria 50 tahun tersebut membuat nyawanya tak tertolong dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Petugas dari Polsek Purwosari bersama tim Inafis Polres Bojonegoro serta tim dokter puskesmas setempat langsung datang ke TKP untuk memeriksa korban. Dan bisa dijelaskan terkait dengan kronologis petani yang meninggal dunia? Ya, terima kasih. Jadi kemarin pada hari Senin tanggal 21 Oktober sekitar jam 8 pagi ada seorang yang melaporkan penemuan orang meninggal dunia di Jalan Pesawahan. Jadi seorang itu bernama Sunardi yang pada saat itu berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor dengan membawa sabit di tangan kirinya. Jadi yang tangan kanan memegang gas, yang tangan kiri memegang sabit. Nah, pada saat sesampai di jalan desa menuju ke sawah atau PUK itu ada terbuat dari paving block yang di tengahnya itu ada telah. Jadi ban depannya ngeril, istilahnya ngeril masuk ke lubang itu ya? Lubang itu, dan akhirnya tidak bisa terkendali dan jatuh. Akhirnya tangan yang memegang arit yang dipegang di tangan itu jatuh dan mengenai pahanya. Terus setelah itu dia minta tolong, ada orang perempuan lewat bernama Bu Sumini. Terus akhirnya dia mendekati karena dia seorang perempuan takut karena ada darah mengalir. Akhirnya dia minta pertolongan ke desa karena nggak terlalu jauh dari TKP, dan sesampai di situ korban sudah meninggal dunia. Penyebab kematian apa dan bisa ya karena luka di paha sebelah kiri yang cukup dalam akibat kena sabetan aritnya sendiri. Oh, sabit itu ya? Siap. Itu apakah kena arterinya? Iya betul, karena menurut keterangan dokter itu langsung berhubungan dengan urat jantung. Karena keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah, petugas tidak melakukan otopsi dan menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk dimakamkan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Mencari bantuan untuk menolong dan meninggal karena kehabisan darah. Arteri itu? Arteri terputus. Sementara itu, ratusan pemotor di Kabupaten Tuban terjaring razia yang digelar Satlantas Polres tempat. Mayoritas para pemotor tidak standar tersebut terjaring razia saat pengendaranya hendak menonton konser pada pembukaan Jatim Digital Festival 2024 di Gor Ranggajaya Anoraga Tuban.
Satlantas Polres Tuban menggelar razia kendaraan hunting system di 5 titik di wilayah perkotaan setempat Selasa malam. Masing-masing di Simpang 4 Patung Leda Sucipto, Simpang 4 Masjid Al-Falah, Simpang 4 Kembang Ijo, Simpang 3 Samudra, dan Simpang 4 Wahyu Utama. Hasilnya petugas kepolisian mendapati sebanyak 182 kendaraan yang melanggar. Masing-masing 140 pengendara motor tidak menggunakan helm dan 42 motor tak sesuai standar serta tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seluruh kendaraan tersebut kemudian diamankan petugas ke halaman belakang Mapolres Tuban. Mayoritas para pelanggar tersebut terjaring razia saat hendak menonton konser pada acara pembukaan Jatim Digital Festival 2024 di Gor Ranggajaya Anoraga Tuban. Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban, Ibda Garmani menjelaskan, razia sengaja dilakukan di momen-momen event besar, mengingat banyaknya masyarakat yang datang. Hal ini dilakukan agar warga patuh dan taat berlalu lintas, termasuk mengenakan helm kendaraan sesuai standar, serta membawa kelengkapan surat kendaraan. Para pelanggar tersebut selanjutnya dikenakan tilang dan kendaraan mereka akan dikembalikan setelah mereka mengikuti sidang, mengembalikan kendaraan sesuai standar, serta membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari media. Dari tadi malam diadakan hunting system, berhasil menindak pelanggar sebanyak 182. Kemudian rata-rata pelanggar tidak menggunakan helm sebanyak 140. Kemudian knalpot tidak standar atau yang dijuluki knalpot brong sebanyak 42. Kemudian kendaraan yang ditahan yang tidak bisa menunjukkan surat-surat dan kendaraan yang tidak spektek. Contohnya knalpot brong, kemudian ban kecil. Intinya kendaraan tidak standar, karena kendaraan tidak standar akan menimbulkan kecelakaan di wilayah Tuban. Berapa kendaraan? Untuk kendaraan yang ditahan sebanyak 42 kendaraan. Titiknya mana saja? Titiknya mana saja itu? Titik yang ditempati hunting system tadi malam ada 5 titik. Yang pertama di Simpang 4 Patung, kemudian di Simpang 4 Al-Falah, Simpang 4 Kembang Ijo, kemudian di Simpang 3 Samudra, dan di Simpang 4 Wahyu Utama. Dan untuk kendaraan ini selanjutnya dibawa kemana tuh? Untuk kendaraan sementara disita, diamankan di Mapolres. Apabila nanti sudah sidang di pengadilan, kendaraan akan diperintahkan untuk mengembalikan seperti semula atau standarnya kendaraan roda 2. Razia serupa akan terus digelar petugas kepolisian selama operasi Zebra Semeru tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, aksi pencurian uang kotak amal terekam CCTV di Masjid Jami Al-Mujahidin, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Pencuri tersebut membuka paksa kotak amal dengan palu dan obeng. Pelaku pencurian kini telah diamankan di Polres Magetan. Inilah rekaman CCTV pencurian uang kotak amal yang terjadi di Masjid Jami Al-Mujahidin, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Magetan pada Senin dini hari 21 Oktober 2024. Aksi yang terekam CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria yang berusaha membuka dengan merusak kotak amal dengan palu. Pelaku pencurian usai berhasil membuka langsung merogoh uang yang berada di dalam kotak amal tersebut. Setelah memastikan situasi aman, langsung keluar meninggalkan masjid. Menurut Kusni, jamaah masjid asal Mujahidin mengatakan saat itu ia akan menunaikan sholat di masjid tersebut. Kemudian mengetahui kotak amal telah terbuka dan kemudian melaporkan ke takmir masjid. Di masjid tersebut memang sering terjadi kasus pencurian uang kotak amal masjid yang akhirnya dipasang CCTV untuk mengawasi kondisi masjid saat kosong. Mau adzan ada orang lain yang adzan, akhirnya saya keluar.
Akhirnya setelah saya keluar dari Serambi, masuk lagi melihat loh kotaknya Amal kok rusak, kayak gitu. Akhirnya saya nunggu teman yang akan itu baru saya suruh lihat. Berapa kotak amal, Pak? Dua kotak Amal. Dua-duanya dirusak. Iya, dua-duanya dirusak semua. Bagian apanya, Pak, dirusak? Atap 3 kali ini. Tahunya dari CCTV atau gimana? Iya, dari CCTV. Sementara itu, Kapolsek Plausan AKP Joko Yuhono mengatakan, usai menerima laporan, petugas langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku di sebuah warung di wilayah Desa Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku bernama NC, 22 tahun, warga Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, yang selalu bepergian menggunakan sepeda angin. Plausan kali ini melakukan penanganan yang sebelumnya ada laporan dari pihak takmir masjid bahwa di situ sering terjadi kehilangan uang kotak amal. Selanjutnya kami sudah antisipasi jauh-jauh hari, kemudian kami juga menyarankan untuk pihak masjid memasang CCTV. Nah, kebetulan setelah dipasang CCTV terjadi kembali. Setelah dari situ ada kejadian bahwa ada pelaku yang melakukan pencurian uang kotak amal dengan cara merusak kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan juga palu. Dari hasil CCTV itu akhirnya kami kembangkan. Kami mendapati ciri-ciri pelaku tersebut sehingga kami perintahkan pada anggota untuk mencarinya di sekitaran. Dan alhamdulillah atas petunjuk dari CCTV dan juga informasi dari warga, kami akhirnya dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Pelaku pencurian kini telah diamankan di Polres Magetan. Tersangka dijerat pasal 363, subsidiar 362 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Aikal Uda, CTV Magetan. Berakhir ricuh, KPU Bojonegoro akan kaji kembali format debat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Oh alah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak adil. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wis to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sopo to, Mas? Ya masa depan kita, masuk masa depan Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan aya pilkada Bojonegoro. Sidone sapa karo sapa, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep nanti? Makani lele, musu tengku, mambu kembange sampean. Lho, lah terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Nek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut nek tak cedaki. Lah terus kowe rene iki karepem apa njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepincut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan iki kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setyo Wahono Nurul
Kuwi kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso maksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso maksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, C. Lah kok dadi bahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibnya percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis ya mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntas-sluntu ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa neh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah iki arepe? Yo sogo ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Debat pertama Pilkada Bojonegoro tahun 2024 berlangsung ricuh hingga terpaksa dibatalkan. Atas kejadian tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro akan mengkaji kembali format debat serta berkoordinasi dengan kedua paslon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro angkat bicara terkait insiden kericuhan hingga pembatalan debat pertama Pilkada Bojonegoro tahun 2024 pada Sabtu 19 Oktober 2024 lalu. Ketua KPU Bojonegoro, Robi Adi Perwira mengatakan pihaknya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bojonegoro atas insiden diberhentikannya debat publik pertama Pilkada Bojonegoro 2024. Menurut Robi, debat publik pertama antar calon wakil bupati terpaksa diberhentikan lantaran pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Berkaca dari kejadian tersebut, KPU Bojonegoro berencana mengkoordinasikan kepada kedua paslon untuk mengkaji kembali format untuk debat selanjutnya. Selain itu, KPU Bojonegoro akan memastikan kedua paslon menyetujui dan menerima format debat yang dipilih sebelum debat dilaksanakan. Pihak KPU Bojonegoro juga mengakui bahwa pada debat pertama yang ricuh berakhir dibatalkan, kedua paslon tidak menemui kesepakatan hingga format debat yang ditawarkan. Ya, memang sangat disayangkan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas dihentikannya debat publik pertama Pilkada serentak ini. Jadi kemarin mungkin teman-teman media juga sama-sama mengetahui bahwa dihentikannya debat wakil bupati, debat publik pertama wakil bupati karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi saya mohon maaf atas terjadinya seperti itu. Rencana ke depan? Ya, kalau rencana kami sangat amat berharap akan kami koordinasikan kepada kedua belah pihak untuk dengan adanya mungkin format baru yang sama-sama disetujui, sama-sama saling bisa menerima untuk tetap menjalankan debat berikutnya. Apa benar format yang kemarin itu terjadi deadlock dan tidak ada persetujuan dari beberapa pihak itu, Pak? Iya, itu proses itu memang terjadi. Akan tetapi memang kita sudah beberapa kali mengkomunikasikan sehingga tidak terjadi kesepakatan. Diberitakan sebelumnya, debat pertama antar calon wakil bupati Bojonegoro pada Sabtu lalu berlangsung ricuh dan harus diberhentikan. Pasalnya, calon wakil bupati nomor urut 1 Farida Hidayati mengajak pasangannya Teguh Haryono untuk mendampinginya guna menyampaikan visi misi. Keberadaan Teguh di podium lantas membuat moderator mencoba menempuh interupsi, namun interupsi tersebut tidak diindahkan dan membuat suasana debat tidak terkendali. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Sementara itu, insiden kericuhan yang berakhir dengan pembatalan debat pertama Pilkada Bojonegoro tahun 2024 ditanggapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Pasca kejadian, KPU Jatim langsung memanggil KPU Bojonegoro untuk dimintai penjelasan mengenai insiden tersebut. Insiden kericuhan yang berakhir dengan pembatalan debat pertama Pilkada Bojonegoro tahun 2024 viral dan menjadi perbincangan hangat serta menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kejadian tersebut juga ditanggapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Pasca kejadian, KPU Jatim langsung memanggil KPU Bojonegoro untuk memberikan penjelasan terkait kejadian itu.
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan pihaknya telah memanggil KPU Bojonegoro untuk dimintai penjelasan terkait insiden debat pilkada yang berlangsung ricuh. Pemanggilan dilakukan untuk memberikan saran dan masukan agar dalam pelaksanaan fasilitasi debat publik berikutnya tidak terjadi kejadian serupa. Menurut Aang, sebelumnya debat digelar kedua paslon hingga Bawaslu sudah sepakat terkait format yang ditawarkan dan dituangkan dalam berita acara. Namun pada hari pelaksanaan, salah satu paslon tidak sepakat dengan konsep debat tersebut. Meski demikian, KPU Jatim menegaskan bahwa dalam aturan KPU tidak secara spesifik menjelaskan terkait format debat. Hanya saja dalam konteks pemilihan kepala daerah, jumlah pelaksanaan fasilitasi debat maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Sehingga menurutnya secara ideal bisa memberikan ruang kepada pasangan calon baik calon bupati maupun wakil bupati untuk menyampaikan visi maupun misi, program dan gagasan, sehingga apa yang mereka tawarkan bisa sampai kepada masyarakat. Gimana sih Pak, secara pandangan dari KPU Provinsi Jatim untuk debat Bojonegoro yang sempat batal sebelumnya? Terkait dengan insiden di tanggal 19 Oktober kemarin, pelaksanaan debat yang diselenggarakan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Bojonegoro itu memang di luar dari rencana dari kawan-kawan KPU Kabupaten Bojonegoro, dan per Senin kemarin kita mengundang teman-teman KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan saran maupun masukan agar dalam pelaksanaan fasilitasi debat publik atau debat terbuka berikutnya tidak kembali terulang kejadian seperti kemarin. Bahkan kejadian seperti kemarin itu jadinya sudah disepakati oleh masing-masing paslon, termasuk ada kehadiran kawan-kawan pengawas pemilu dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Namun di hari pelaksanaan ada paslon yang kurang sepakat dengan hal itu, tentu tidak bisa langsung otomatis melakukan perubahan konsep pelaksanaan debat begitu. Untuk merujuk di PKPU sendiri sebenarnya disarankan atau format debatnya lebih spesifik itu harus bagaimana sih Pak untuk debat awal pertama semisal sepasang atau pengaturan yang spesifik seperti apa itu, namun memperhatikan bahwa dalam peraturan KPU kita untuk konteks pemilihan kepala daerah itu jumlah pelaksanaan fasilitasi debat itu maksimal kan 3 kali. Sehingga idealnya memang diberikan ruang pada calon bupati maupun wakil bupati itu memberikan dapat lebih dikenal oleh masyarakat, baik itu profilnya, visi misi serta program dan gagasannya. Diberitakan sebelumnya, debat pertama antar calon wakil bupati Bojonegoro berlangsung ricuh dan terpaksa dihentikan. Pasalnya, calon wakil bupati nomor urut 1 Faridah Hidayati mengajak pasangannya Teguh Haryono untuk mendampinginya guna menyampaikan visi misi. Keberadaan Teguh di podium lantas membuat moderator mencoba menempuh interupsi, namun interupsi tersebut tidak diindahkan dan membuat suasana debat tidak terkendali. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Kabupaten Tuban menyelidiki adanya indikasi penggunaan tagline kampanye salah satu pasangan calon dalam distribusi bantuan sosial. Hal ini menyusul viralnya bantuan pangan non-tunai daerah yang dikemas dengan tulisan salah satu paslon peserta Pilkada Tuban 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban mendatangi kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD setempat pada Selasa. Selain itu, Bawaslu Tuban juga mendatangi gudang penyedia beras bantuan sosial atau Bansos untuk program bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD tahun 2024 di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilakukan untuk menelusuri dugaan adanya politisasi Bansos untuk kepentingan Pilkada serentak 2024 dengan mencantumkan tulisan Bangun Desa Notokuto pada kemasannya.
Pasalnya tulisan yang ada dalam kemasan tersebut merupakan tagline Paslon Pilkada Tuban 2024 nomor urut 2 Aditya Halindra Faridski bersama Joko Sarwono. Dalam kesempatan ini Bawaslu Tuban juga meminta dokumen-dokumen kepada Dinsos P3A PMD Tuban terkait dengan pendistribusian Bansos BPNTD tahun 2024. Selain itu Bawaslu Tuban juga akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan persoalan ini serta memastikan tulisan tagline yang ada dalam kemasan Bansos sudah dihapus. Baik teman-teman media, kedatangan kita di gudang beras ini untuk memastikan bahwasannya terkait berita yang viral terkait Bansos yang ada motonya itu dipastikan sudah diubah ya, artinya moto tersebut sudah tidak ada dan sudah kita cek memang benar tidak ada. Tadi sudah disampaikan kepada penyedia, ada Pak Kadis juga, totalnya yang masih belum packing yang belum tersalurkan ada 16.000 menurut keterangan dari penyedia, dan itu benar-benar kita pastikan ketika dropping itu sudah clear, tidak ada lagi yang moto-moto itu. Sementara itu Kepala Dinsos P3A PMD Kabupaten Tuban Sugeng Purnomo menegaskan kemasan Bansos dengan tagline tersebut sudah ada sejak tahun 2021 lalu. Untuk menghindari polemik dan menjaga kondusivitas pilkada, pihaknya langsung melakukan penghapusan tulisan tagline Bangun Desa Noto Kuto. Terima kasih. Jadi untuk kehadiran dari Bawaslu ya, klarifikasi yang kemarin, kalau terkait dengan apa yang saya sampaikan, istilahnya sama seperti yang kita sampaikan dari tim 01 kemarin Pak Musa dan Pak Gus Kavi ya. Intinya sama, cuman justru saat ini berkas sudah kita serahkan. Nanti monggo untuk kelengkapan berkas sudah ada di KPU Bawaslu. Berkas apa? Yaitu ya dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tentang? Termasuk foto saya untuk kelengkapan dan dokumen pengadaannya. Oh, termasuk penyebaran kemana-kemana itu Pak ya? Orang penyebaran, yaitu dokumen kemasan itu ya? Pengadaan kemasan. Ya, mulai tahun berapa? Itu biar lengkap saya kasih mulai sebelum saya 2021 ada sampai sekarang. Sebagai tambahan informasi, terdapat 16.000 beras kemasan 10 kg bantuan pangan non-tunai daerah yang belum tersalurkan. Direncanakan bantuan ini akan selesai disalurkan pada akhir bulan Desember 2024. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Gus Hans beri semangat ratusan santri di Ponpes Bahrul Huda, Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Walah mas, sampean piye to ki karepe? Ki janjane ape dolan apa nyekarno kuburan? Lah piye to, Dek? Orang larang nggawa oleh-oleh, tapi ora kaya ngene iki to. Ya ben kaya wong-wong kae lho, nek dolan kan nggawa kembang. Lah tapi lah orang nggawa kembang setaman kaya ngene iki, Mas. Pantes wae Mas, bapake Ici gak setuju karo sampean. Gak Ici, gak Adel. Ancen wong wedok iki jan bingungno. Wes to, Del. Ici cuma masa laluku. Saiki wayahe menatap masa depan. Masa depane sapa to, Mas? Ya masa depannya kita, masuk masa depannya Bojonegoro. Oh iya ya, iki kan wayahe pilkada Bojonegoro. Sidone sapa karo sapa, Mas? Sing nomor 1 Teguh Haryono Farida Hidayati. Lah sing nomor 2 Setyo Wahono Nurul Aziza. Kira-kira apik sing ndi, Mas, di antara dua calon iku? Loro-lorone kuwi padha-padha putra terbaik daerah, Del. Sing jelas duwe visi misi kanggo mbangun Bojonegoro ke depan. Dadi aja kuwatir, apa meneh nomor 1, apa nomor 2. Sing penting padha rukun. Lho, Del arep ndi? Makani lele, wes utengku mambu kembange sampean. Lho, terus iki piye, Del? Gawenan adus ben sekti. Walah, piye to ki? Ngeten lho, Mbah. Kula niki angger nggodaki cewek niku lho, Mbah. Mesti ra kebeneran. Lek ora wong tuane ra setuju, ya bocahe sing ra gelem, Mbah. Lah terus karepem piye? Saiki kan aku lagi cedak karo cewek, Mbah. Lah cewek kuwi lho, mbulut nek tak cedaki. Lah terus
Kowe rene iki karepe mape njaluk sareng atau apa kira-kira? Yo ben bocah kepencut gelem milih aku ngono lho, Mbah. Waduh, nek soal pilihan gile, kabeh iki ora iso dipeksakno. Iki contone, misale kowe ape milih Teguh Farida, apa Setya Wahono Nurul. Kowe kan kabeh iki kehendake masing-masing to. Kaya awak dhewe iki ora iso meksakno ngono. Aja maneh kok pacar iki. Dulur iki lho. Ora iso meksakno kaya ngono kuwi. Ambekan iki lho, Le. Lah wong papat kuwi ya to. Kuwi wis putra terbaik Bojonegoro. Kabeh iki wis duwe visi misi dhewe-dhewe kanggo kemajuane Bojonegoro. Lah sampean kok ero, Mbah? Sakliyane ndukun, wong kene iki petugas PPS, Je. Lah kok dadi mbahas pilkada Bojonegoro to, Mbak? Lah nasibe percintaanku ki lho piye, Mbak? Wis mulai. Aku pe rapat. Tapi aja lali tanggal 17 November 2024 tekono TPS coblos pilihan. Nggih, Mbah. Lah ngoten kula tak nuwun pamit nggih. Lho. Aduh, Mbah, aduh. Bocah kok sluntrah ora ndek unggah-unggah iki piye iki? Apa meneh to, Mbah? Lah amplop saringate iki lho ndi kok? Lah wong sampeyan bantu aku kok njaluk bayaran, Mbah. Piye to bocah karepe? Yo sogo ndole, tongkatku. Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang penuh dengan kekayaan alam, kearifan lokal, dan memiliki potensi yang luar biasa. Segenap keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana, Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347 tahun. Mari kita terus bersama-sama menjaga dan mengembangkannya untuk generasi mendatang. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Soft launching pada hari ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan implementasi bagaimana pengembangan kawasan berbasis sedimen berkelanjutan dengan tujuan utama adalah bagaimana kita mengendalikan sedimentasi laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga menjadi salah satu tools untuk mitigasi terhadap bencana alam rob, banjir, dan sea level rise. Selanjutnya kita
kita menuju ke acara pemberian piagam penghargaan kepada mitra pendukung melalui CSR. Direktur MHCA PT PLN Nusantara Power Bapak Dwi Hartono, Direktur Operasional PT Bima Sena Power Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini Bojonegoro semakin maju. Bojonegoro terus menunjukkan perubahannya, dari mulai perubahan fisik, infrastruktur, hingga pelayanan jasa kepada masyarakat. Kami, keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-347. Semoga Bojonegoro ke depan semakin lebih baik dan menjadi yang terdepan. Bojonegoro makmur, masyarakat sejahtera. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Hans, memberikan motivasi inspiratif kepada ratusan santri di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Gus Hans mengingatkan pentingnya pendidikan adab dan soft skill di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang kini mulai menggantikan tenaga manusia. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans, memberikan motivasi inspiratif kepada ratusan santri di Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban, Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, rekan duet Tri Risma Harini ini menyampaikan tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang saat ini mengubah kebutuhan dunia kerja. Namun menurutnya, santri memiliki keunggulan tersendiri, yaitu penguasaan adab dan soft skill yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Selain berbicara tentang pentingnya soft skill, Gus Hans juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi di Indonesia, serta membagikan pengalaman pribadinya, serta memperkenalkan Islam Nusantara melalui program televisi yang ditayangkan secara internasional. Gus Hans menegaskan pentingnya santri untuk memiliki fondasi agama yang kuat. Menurutnya, pondok pesantren memberikan kesempatan bagi santri untuk mandiri dan memperkuat akidah sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Motivasi yang disampaikan Gus Hans ini disambut antusias oleh para santri dengan pesan yang kuat tentang pentingnya pendidikan adab, literasi, dan wawasan global. Gus Hans berharap para santri bisa menjadi generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu bersaing di era modern. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahim kepada Kiai Huda. Beliau adalah panutan dan senior saya tentang politik dan juga tentang dunia pendidikan dan ke-NU-an. Jadi saya silaturahim dan alhamdulillah beliau berinisiasi untuk bisa bertemu dengan para santri. Motivasi apa tadi yang disampaikan ke santri? Ya, motivasi tentang menjadi santri yang harus terbuka wawasannya dan harus bangga tentang NKRI dan juga harus bangga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Harapannya untuk santri? Harapannya untuk para santri tetap menjadi pribadi-pribadi yang santun, walaupun dengan hard skill yang tinggi, tapi harus diimbangi dengan soft skill yang juga tinggi. Terus untuk pilkada sendiri seperti apa? Ya, tetap jalan seperti ini, alhamdulillah dengan tren survei yang tetap naik, membuat saya semakin tetap optimis. Hari ini kayaknya ada 9 titik. Selain di sini nanti kemana? Yai Nasro, sama ada beberapa 2 pesantren lagi, dan juga di Bojonegoro ada 6. Dalam kesempatan ini, Gus Hans juga ditemui langsung oleh pengasuh Ponpes Bahrul Huda Tuban, Kiai Haji Fatul Huda, yang merupakan mantan Bupati Tuban 2 periode. Setelah menemui para santri di Ponpes setempat, Gus Hans melanjutkan kunjungan di sejumlah titik pesantren lain di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Sementara itu, upacara peringatan Hari Santri Nasional yang digelar Ponpes Tebu Ireng Kabupaten Jombang diwarnai atraksi peperangan. Aksi teatrikal yang dimainkan para santri ini memperagakan penculikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh tentara Jepang hingga tercetusnya resolusi jihad dan peperangan 10 November. Peperangan langsung pecah saat rombongan tentara Jepang memasuki pondok pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang. Mereka berencana menculik Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi tokoh sentral dan pengasuh pesantren Tebu Ireng. Santri yang tidak terima akhirnya melakukan perlawanan dengan mendatangi markas tentara Jepang. Usai berhasil membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya muncul gerakan perlawanan jihad hingga akhirnya keluar maklumat resolusi jihad. Atraksi dan peperangan yang dimainkan santri Tebu Ireng di halaman kampus Universitas Hasyim Asy'ari ini digelar usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional. Selaku pembina upacara adalah Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Selain dilakukan pembacaan maklumat resolusi jihad, juga ada pembacaan ikrar santri yang dibacakan oleh santri asal Papua. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz mengatakan, momen Hari Santri Nasional harus menjadi spirit pembangunan di negara Indonesia. Meskipun banyak catatan perjuangan kiai yang hilang, pihaknya akan terus menggelorakan dan mengenang nilai-nilai perjuangan dan semangat para kiai dan santri kala memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beberapa hal ya. Yang pertama salah satunya adalah bahwa dulu para kiai, para ulama itu kalau menulis catatan-catatan itu ditulis dalam huruf Peko, huruf Arab, walaupun bahasa Jawa tapi di dalam huruf Arab. Dan pada saat setelah kemerdekaan itu dari pihak santri tidak banyak yang terlibat untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kenegaraan. Sehingga catatan-catatan itu tidak dilanjutkan, tidak dijadikan dokumen untuk dokumen negara. Rencananya usai upacara, rombongan PWNU Jawa Timur yang hadir akan melakukan ziarah ke makam pendiri NU di 4 pondok pesantren di Jombang. Mulai dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Denanyar, dan Pondok Pesantren Rejoso Unibdu. Saiful Mu'alimin, CTV Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.